pas masuk hutan tuh sebenarnya belum tahu tujuan mau nyari apa, tapi selalu ada aja yang didapat di sela-sela ngumpulin pinang. Aku malah ketemu umbi langka yang katanya enak dibikin keripik guys. Hari ini aku mau cari pinang ke dalam hutan lagi. Kalian tahu nggak kenapa aku bawa ember? Jadi aku tuh mau sekalian ambil umbi gadung guys. Di video aku cari pinang kemarin ada yang komen kayak gini. Nah aku kemarin tuh nggak ngeh guys kalau di dekat sungai yang aku video ini tuh ada tumbuhan gadung. Karena aku sebelumnya memang belum pernah lihat gadung secara langsung, apalagi mengolahnya. Tapi kalau orang tua aku udah pernah guys. Pas aku cek ke tempat yang aku videoin kemarin ternyata bener. Tapi aku mau cari pinang dulu guys biar nggak berat bawa umbinya nanti. Di area sini pinangnya lumayan banyak guys. Tinggal telaten aja ngumpulin satu-satu. Yang udah jatuh ini rata-rata kondisinya masih bagus loh ya, walaupun warnanya udah kecoklatan gini. Biar nggak terlalu berat, kali ini aku milih kupas langsung di hutan aja guys. Memang sih agak makan waktu, tapi nanti pas dibawa pulang jauh bakal lebih ringan. Sambil kupas pinang aku perhatiin juga pinang yang warnanya masih bagus dan teksturnya keras. Kalau yang udah busuk aku buang guys, karena yang kita butuhin itu pinang yang masih bagus. Tempat aku kupas pinangnya ini lumayan enak lah guys buat istirahat. Tanahnya datar dan di dekat pohon pinang ini ada pohon besar yang cocok banget buat berteduh. Jadi nggak terlalu kepanasan walaupun siang. Terus suara burung sama aliran sungainya tuh bikin suasananya lebih tenang guys. Oh iya, aku kutip pinangnya di satu pohon ini aja guys biar nggak terlalu dalam masuk hutannya. Dan juga buah pinangnya udah cukup banyak guys. Sekali aku nengok ke atas melihat pohon pinangnya, dari situ kelihatan pinangnya tuh masih banyak yang belum jatuh guys. Tapi di tanah aja ini udah lumayan banyak kan. Mungkin kapan-kapan aku bakal kesini lagi buat kutip pinang. Sekarang udah mulai sore tapi aku belum selesai ngupas pinangnya. Jadi aku mutusin buat bawa pulang aja sisa pinang yang belum selesai dikupas ini. Pinang yang udah selesai aku kupas tadi lumayan lah ngurangin berat bawaan. Takutnya kalau dilanjutin sampai selesai nanti malah nggak sempat buat ambil umbi tadi guys. Temenin aku bikin belalang crispy yuk guys. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini aku mau bikin belalang crispy. Oke, yang pertama aku mau bersihin belalangnya dulu guys. Aku buang kaki sama sayapnya. Agak nggak tega sih sebenarnya ngelepasin kaki sama sayapnya, tapi ya mau gimana lagi. Maaf ya belalang. Setelah belalangnya aku bersihin, lanjut ini aku rebus. Aku rebus belalangnya nggak lama, kurang lebih sekitar 5 menitan gitu guys. Nah kalau udah direbus belalangnya kayak gini. Lanjut aku lumurin belalangnya pakai tepung serbaguna. Nah sekarang belalangnya udah selesai aku lumurin pakai tepung. Lanjut mau aku goreng. Nah sekarang belalang crispy-nya udah jadi guys. Aku juga udah siapin saus buat cocolannya. Langsung aja mau aku coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Enak. Sekarang aku mau nyobain yang gede. Ini gede tepungnya aja. Kalau belalangnya kecil banget tuh nyempil. Enak banget. Kayaknya makin enak deh guys kalau pakai nasi. Oke, aku ambil nasinya dulu ya. Nah sekarang aku udah siapin nasi anget guys. Mari kicop. Jangan lupa pakai saus supaya makin enak. Bismillah. Ternyata beneran guys lebih enak pakai nasi. Enak. Guys, ya temenin aku bikin pisang hijau cendana. Assalamualaikum guys. Akhir-akhir ini tuh di berandaku sering banget lewat pisang hijau cendana. Karena di sini nggak ada yang jual, jadi aku mau bikin sendiri aja guys. Nah pisangnya mau aku kukus dulu. Sambil nunggu kukusan pisangnya matang, aku mau bikin kulitnya dulu. Untuk bahannya udah aku tulis ya. Nah kulitnya udah jadi guys. Kita tunggu agak dingin dulu ya. Sambil nunggu kulitnya dingin, aku mau eksfoliasi dulu pakai G2G Peeling Solution buat meredakan jerawat sama beruntusan aku. Soalnya muka aku diserbu jerawat habis mandi muara kemarin guys. Tenang aja, nggak kerasa cekat-cekit kok, dan harganya cuma 40.000 aja. Oh iya, ini pakainya di malam hari aja ya guys, dan
cukup seminggu tuh 2-3 kali aja, jangan setiap hari ya. Oke, lanjut kukusan pisangnya kita kupas dulu ya guys. Terus siapin kulitnya, lalu kita bungkus deh pisangnya pakai kulit tadi. Jujur susah dan aku nggak bisa guys kalau mau bikin yang bagus banget. Sebisanya aja ya guys. Setelah dibungkus pakai kulitnya, pisangnya kita kukus lagi sekitar 10 menitan. Sekarang aku mau bikin bubur sumsumnya dulu. Untuk bahannya udah aku tulis ya. Pertama aku mau cobain yang pakai es dulu guys. Oh iya, aku mau kasih tahu kalau aku tuh nggak suka banget sama pisang guys. Tapi ini lumayan sih, bisa ketelan sama aku guys. Lanjut aku mau cobain yang dicocol nggak pakai es batu guys. Kicap. Bismillahirrahmanirrahim, kita cocol guys. Bismillah. Yang diginiin gak bisa ketelan sama aku guys. Aroma pisang menurutku gak enak banget. Bikin coklat Dubai sendiri dari buah kakao. Langsung aja kita belah kayak orang-orang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, kali ini aku mau bikin coklat Dubai dari buah kakao. Oh iya guys, karena sering panas-panasan tangan dan wajah aku jadi belang. Dan besok tuh aku bakalan panas-panasan lagi buat metikin buah kakaonya. Jadi malam ini aku mau coba hack skincare tangan dan wajah yang bikin glowing 60 detik pakai G2G Peeling Solution guys. Gak lupa pakai juga di wajah biar gak belang lagi. Aku pakainya brutal aja nih guys, gak sayang-sayang. Soalnya harganya murah, cuma 40 ribuan. Minim cekik juga nih guys. Aku kira bakalan sakit pakai serum Expo. Soalnya warnanya emang agak mengerikan ya. Nah ini buah kakao yang udah aku petik. Lanjut aku buka dan keluarin biji-bijinya guys. Nah dapat biji kakaonya tuh segini. Sekarang biji kakaonya kita fermentasi dulu selama 3 hari. Setelah difermentasi selama 3 hari, biji kakaonya lanjut kita jemur sampai kering guys. Yang pastinya nggak cukup 1 hari aja ya guys. Karena di tempatku lagi musim hujan, jadi aku butuh waktu sekitar 6 hari buat ngejemur biji kakaonya sampai sekering ini. Aku coba kupas satu, terus aku cobain. Awal-awalnya sih hambar ya guys, tapi lama-lama pahit banget. Lanjut biji kakao yang udah kering tadi kita sangrai dulu guys. Kita sangrai sampai sehitam ini. Eits, belum jadi coklat loh ya. Kita kupas dulu guys, emang harus sabar sih bikin coklat sendiri. Ini setelah dikupasin semua, sebelum biji coklatnya dihalusin, aku mau bikin kunafa KW-nya dulu guys. Aku pakai tepung terigu, tapioka, gula sama air. Ditambah minyak juga guys sedikit. Habis itu dipotong-potong jadi kayak gini. Gak lupa digoreng dulu bentar biar kriuk-kriuk guys. Lanjut tuangin bubuk matcha, susu kental manis dan sedikit air. Aduk-aduk sampai merata. Lalu tambahkan kunafanya. Ini aku kasih pewarna biar warnanya makin menyala guys. Kunafanya udah jadi, lanjut kita halusin biji coklatnya. Nah halusinnya emang agak lama ya guys. Oh iya, ini aku ada tambah sedikit margarin yang udah dilelehin. Tadi aku kasih gula pasir juga. Yeay, coklatnya udah jadi guys. Lanjut kita bikin coklat Dubainya dulu. Ini aku siapin mika. Tuangin coklatnya ke mika, lalu tambahkan kunafa, dan di atasnya kita kasih coklat lagi guys. Nah ini kita diamin semalaman sampai coklatnya itu mengeras. Guys, coklat Dubai KW-nya udah jadi. Tuh, gak sabar banget pengen cobain. Bismillah. Wow, langsung aja kita belah kayak orang-orang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tuh kunafanya guys. Merkicap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Coklatnya manis banget guys, karena kemarin kita kasih banyak gula. Coklat Dubai KW-nya udah berhasil. Habis ini kita bikin apa lagi ya guys? Komen. Musim hujan gini tuh nggak nyari aja bisa nemu jamur guys. Kayak sore ini niatnya cuma ikut bapak jenguk bubu, malah dapet rezeki 1 keranjang jamur plus buah kurma hutan. Kemarin tuh sempet cerah sekitar 3 harian dan hari ini kembali hujan lagi guys. Kirain udah berakhir musim hujannya, ternyata belum. Oh iya, untuk bubu bapakku yang pertama ini nggak dapet ikan guys. Lebih tepatnya ikannya tuh keluar lagi kata bapakku. Ya udah kita lanjut jenguk bubu yang kedua ya. Semoga aja ada ikannya. Di dekat bubu yang pertama tadi aku ada lihat jamur guys, tapi nanti aja petiknya pas kita perjalanan pulang. Alhamdulillah bubu yang kedua ini ada ikannya guys, ikan sida 2 ekor. Dari kejauhan aku sama bapak tuh lihat buah ini guys, kayak menarik banget. Kita buka ya buahnya, kalian lihat isi dalamnya guys, kayak gini. Jadi ini tuh buah kurma hutan guys, tapi bohong.
bapakku juga nggak tahu guys ini buah apa. Kata bapakku aromanya nggak enak. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Kayak yang tadi aku bilang, terus pulangnya aku mau metik jamur. Ada jamur kuping sama jamur putih guys. Jamurnya ini tumbuh di kayu-kayu yang hanyut di sungai. Dikumpulin ternyata banyak juga dapat jamurnya. Dan aku lihat ada rebung nih, tapi cuma satu. Gak apa-apa deh, aku petik aja, siapa tahu nanti ada tambahnya. Kalian lihat deh guys, bapakku bawa apa dari seberang. Wah, bapakku dapat banyak jamur. Bisa-bisa dapat satu keranjang nih nanti. Pohon tumbang yang ada di belakang pondok kita ternyata ditumbuhin jamur juga. Walaupun dapat jamurnya udah banyak, tapi yang ini tetap aku petik guys. Kalau nggak dipetik kayak ada yang ngeganjel gitu. Tuh banyak kan kita dapat jamurnya. Ayo temenin aku bikin telur gulung bayam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Jadi di belakang rumahku tuh kan lumayan banyak bayam. Nah aku tuh udah bosan kalau bayamnya dibikin itu-itu aja. Jadi aku kepikiran buat bikin telur gulung bayam. Ini aku ambil dulu daun bayamnya udah pada lebar-lebar nih guys. Lanjut bayamnya aku cuci dulu sampai bersih. Setelah itu diiris kecil-kecil kayak gini. Lanjut aku siapin untuk bahan telur gulungnya. Di sini aku pakai 4 butir telur dan penyedap rasa secukupnya, terus dikocok sampai berbusa. Nah untuk proses pembuatannya sama kayak pada umumnya, tapi bedanya di sini sebelum digulung aku tambah bayam dulu guys. Sebenarnya ini lebih banyak yang gagalnya guys daripada yang berhasil. Ternyata susah juga ya bikin telur gulung. Nah telur gulungnya udah jadi guys. Jadinya cuma segini karena banyak gagalnya. Ternyata susah juga ya bikin telur gulung. Terus ini aku juga udah siapin sausnya. Langsung aja aku mau cobain. Kita cocol dulu ke sausnya guys. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak guys. Ini enak sih guys, tapi ini banyak banget minyaknya tuh. Enak. Ini bakal jadi yang pertama, ternyata enggak juga guys. Padahal aku berangkatnya pagi-pagi loh. Udah gitu ini aku metiknya tidak bisa bersantai-santai ya guys. Harus cepet-cepet soalnya di belakang aku tuh udah ada juga yang nyari jamur. Kayaknya mereka nyari jamurnya tuh udah dari tadi subuh guys. Soalnya aku lihat-lihat udah banyak banget dapetnya. Jamur yang dari tadi aku petikin itu cuma satu tumpukan tangkos saja guys. Lumayan banget kan jamur di tumpukan tangkos yang ini. Dan ini enaknya nyari jamur sawit pagi-pagi gini guys. Rata-rata jamur yang kita dapet tuh yang masih bulat-bulat. Nah sekarang aku mau pindah tangkos dulu guys. Ternyata udah ada juga yang nyari di tangkos yang ini. Alhamdulillah guys, tangkosnya kan aku bolak-balik ternyata masih ada jamur dan masih lumayan banyak jamurnya. Masih ada rezeki aku di sini guys walaupun nyari sisaan. Ini tangkosnya lembab banget ya guys, soalnya di tempatku sekarang tuh masih musim hujan. Kalau di tempat kalian gimana? Musim hujan juga nggak? Aku pindah tangkos lagi. Untuk tangkos yang ini tuh belum terlalu lama guys, baru mulai ditumbuhin jamur sawit. Jadi jamur sawitnya tuh belum terlalu banyak guys. Ini setelah aku bolak-balik dapet juga jamurnya segerombol, tapi ukurannya tuh belum terlalu gede. Dan untuk jamur sawit yang masih kecil-kecil banget itu aku tinggal ya guys, biarin jamurnya gede dulu. Alhamdulillah dapet deh satu kantong jamur sawit.